Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya Rahmarianti akan mereview sebuah roman berjudul Siti Nurbaya. Kalian pasti pernah dengarkan tentang Siti Nurbaya. Hari ini kita akan mereview kembali dan menjelaskan tentang Siti Nurbaya yang berjudul Kasih Tak Sampai. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang buku roman ini. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka pada tahun 1922. Buku yang berjudul Siti Nurbaya ini berhasil menempatkan diri sebagai puncak roman di antara roman-roman lain yang dianggap orang sebagai puncak roman dalam sastra Indonesia modern. Penilaian itu tidak didasarkan pada temannya, tetapi berdasarkan pemakaian bahasa dan gayanya yang tersendiri. Buku ini menggunakan bahasa Melayu. Oleh karena itu, orang Melayu pasti akan lebih mudah membaca dan segera mengerti isinya, karena terkenalnya sampai-sampai zaman itu dinamai zaman Siti Nurbaya. Roman karyanya ini berhasil merebut hadiah tahunan dalam bidang sastra yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1969. Dalam karya-karyanya berjudul Siti Nurbaya, Mara Rusli ingin merombak adat yang berlaku pada masa itu dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pelaku utamanya pada roman ini adalah Siti Nurbaya, Samsul Bahri, dan Datuk Maringgi. Langsung saja kita masuk untuk menjelaskan isi tentang roman tersebut. Cerita roman Siti Nurbaya ini bercerita tentang kasih tak sampai. Pada awalnya ibunya meninggal saat Siti Nurbaya masih anak-anak. Maka bisa dikatakan itulah titik awal penderitaan hidupnya. Sejak saat itu hingga dewasa dan mengerti cinta, ia hanya hidup bersama Baginda Sulaiman, ayah yang sangat disayanginya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang terkemuka di kota Padang. Sebagian modal usahanya merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir bernama Datuk Maringgi. Pada mulanya, usaha perdagangan Baginda Sulaiman mendapat kemajuan pesat. Hal itu tidak dikehendaki oleh rentenir seperti Datuk Maringgi. Maka untuk melampiaskan keserakahannya, Datuk Maringgi menyuruh kaki tangannya membakar semua kios milik Baginda Sulaiman. Dengan demikian, hancurlah usaha Baginda Sulaiman. Ia jatuh miskin dan tak sanggup membayar hutang-hutangnya pada Datuk Maringgi. Dan inilah kesempatan yang dinanti-nantikannya. Datuk Maringgi mendesak Baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya agar melunasi semua hutangnya. Boleh hutang tersebut dapat dianggap lunas, asalkan Baginda Sulaiman mau menyerahkan Siti Nurbaya, putrinya, kepada Datuk Maringgi. Menghadapi kenyataan seperti itu, Baginda Sulaiman yang memang sudah tak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya tidak menemukan pilihan lain selain yang ditawarkan oleh Datuk Maringgi. Siti Nurbaya pun menangis menghadapi kenyataan bahwa dirinya yang cantik dan muda belia harus menikah dengan Datuk Maringgi yang tua bangka dan berkulit kasar. Lebih sedih lagi ketika ia teringat Samsul Bahri, kekasihnya yang sedang sekolah di Stovia, Jakarta. Sungguh berat memang, namun demi keselamatan dan kebahagiaan ayahandanya, ia mau mengorbankan kehormatan dirinya. Dengan Samsul Bahri yang berada di Jakarta mengetahui peristiwa yang terjadi di desanya. Terlebih lagi karena Siti Nurbaya mengirimkan surat yang menceritakan tentang nasib yang dialami keluarganya. Pada suatu hari, ketika Samsul Bahri dalam liburan kembali ke Padang, ia dapat bertemu empat mata dengan Siti Nurbaya, yang telah resmi menjadi istri Datuk Maringgi. Pertemuan itu diketahui oleh Datuk Maringgi, sehingga terjadi keributan. Teriakan Siti Nurbaya terdengar oleh ayahnya, yang tengah terbaring karena sakit keras. Baginda Sulaiman berusaha bangkit, tetapi akhirnya jatuh tersungkur dan mengembuskan nafas terakhir. Mendengar itu,
Ayah Samsul Bahri, yaitu Sultan Mahmud, yang kebetulan menjadi penghulu kota Padang, malu atas perbuatan anaknya. Sehingga Samsul Bahri harus kembali ke Jakarta dan ia berjanji untuk tidak kembali lagi kepada keluarganya di Padang. Datu Maringgi juga tidak tinggal diam karena Siti Nurbaya diusirnya. Siti Nurbaya yang mendengar bahwa kekasihnya diusir oleh orang tuanya, timbul niatnya untuk pergi menyusul Samsul Bahri ke Jakarta. Tetapi niatnya itu diketahui oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Karena itu, dengan siasat dan fitnahnya, Datuk Maringgi dengan bantuan kaki tangannya dapat memaksa Siti Nurbaya kembali dengan perantaran polisi. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya meninggal dunia karena memakan lemang beracun yang sengaja diberikan oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Kematian Siti Nurbaya itu terdengar oleh Samsul Bahri, sehingga ia menjadi putus asa dan mencoba melakukan bunuh diri. Akan tetapi, mujurlah karena ia tak meninggal. Sejak saat itu, Samsul Bahri tidak meneruskan sekolahnya dan memasuki dinas militer. 10 tahun kemudian dikisahkan di kota Padang, sering terjadi huru-hara dan tindak kejahatan akibat ulah Datuk Maringgi dan orang-orangnya. Samsul Bahri yang telah berangkat letnan dikirim untuk melakukan pengamanan. Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi Letnan Mas segera menyerbu kota Padang. Ketika bertemu dengan Datuk Maringgi dalam suatu keributan, tanpa berpikir panjang lagi, Samsul Bahri menembaknya. Datuk Maringgi jatuh tersungkur, namun sebelum tewas, ia sempat membacok kepala Samsul Bahri dengan parangnya. Samsul Bahri alias Letnan Mas segera dilarikan ke rumah sakit. Sewaktu di rumah sakit, sebelum dia meninggal dunia, dia minta agar dipertemukan dengan ayahnya untuk minta maaf atas segala kesalahannya. Ayah Samsul Bahri juga sangat menyesal telah mengata-ngatai dia tempo dulu, yaitu ketika kejadian Samsul Bahri memukul Datuk Maringgi dan mengacau keluarga orang yang sangat melanggar adat istiadat dan memalukan itu. Setelah berhasil bertemu dengan ayahnya, Samsul Bahri pun meninggal dunia. Namun, sebelum meninggal, dia minta kepada orang tuanya agar nanti dikuburkan di Gunung Padang, dekat kekasihnya Siti Nurbaya. Permintaan itu dikabulkan oleh ayahnya. Dia dikuburkan di Gunung Padang, dekat kuburan kekasihnya, Siti Nurbaya. Dan disitulah kedua kekasih ini bertemu terakhir dan bersama untuk selama-lamanya. Begitulah cerita roman Siti Nurbaya yang bisa saya sampaikan. Dari roman ini mengajak kita untuk memetik beberapa nilai moral dari romannya yang terkenal ini. Antara lain yang pertama, demi orang-orang yang dicintainya, seorang wanita bersedia mengorbankan apa saja meskipun ia tahu pengorbanannya dapat merugikan diri sendiri. Lebih-lebih pengorbanan tersebut demi orang tuanya. Dan yang kedua, bila asmara melanda jiwa seseorang, maka luasnya samudra tak akan mampu menghalangi jalannya cinta. Demikianlah cinta yang murni tak akan padam sampai mati. Yang ketiga, bagaimanapun juga praktek lintah darat merupakan sumber malapetaka bagi kehidupan keluarga. Yang keempat, menjadi orang tua hendaknya lebih bijaksana, tidak memutuskan suatu persoalan hanya untuk menutupi perasaan malu, sehingga mungkin berakibat penyesalan yang tak terhingga. Dan yang kelima, kebenaran sesungguhnya di atas segala-galanya. Dan keenam, akhir dari segala kehidupan adalah mati. Tetapi mati jangan dijadikan akhir dari persoalan hidup. Dari membaca roman Siti Nurbaya, kita juga diajak mengikuti liku-liku kehidupan masyarakat Padang pada masa itu. Khususnya kisah cinta yang tak kunjung padam dari sepasang kekasih Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Penulis dalam hal ini yaitu Mara Rusli sebagai pemuda terpelajar memiliki pemikiran jauh lebih maju daripada masyarakat di sekitarnya.
Ia telah mengenal tata cara hidup dan kebudayaan asing yang sedikit banyak sangat berpengaruh terhadap jiwanya. Dari dasar itu timbul gejolak, pemberontak ingin menerobos adab lama yang mendukung dengan ketat dan dianggap oleh Mara Rusli sebagai sesuatu yang tidak perlu terjadi. Berikut ini adalah daftar isi dari cerita Roma Siti Nurbaya tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari cerita roman tersebut. Kurang lebihnya saya Rahmadayanti mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.